Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu lagi di dalam Fikih Corner, pembahasan mengenai fikih sehari-hari. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa sholat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Masing-masing dari sholat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menetapkan kapan dimulainya waktu sholat ini dan kapan berakhirnya, kapan masuk waktu sholatnya dan kapan keluar waktu sholatnya. Serta kita juga sudah membahas kondisi-kondisi di mana orang itu ditoleransi ketika dia mengerjakan sholat tidak pada waktunya. Maka pada pembahasan yang kali ini kita masih akan membahas mengenai waktu sholat, tapi mungkin dari sisi yang lain. Jadi di dalam syariat ada waktu-waktu yang justru kita dilarang untuk melaksanakan sholat di situ. Kalau tadi ada waktu-waktu yang terkait dengan sholat-sholat wajib yang perlu kita kerjakan dan kita nggak boleh melewatkan waktu itu tanpa mengerjakan sholat di dalamnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai adanya waktu-waktu yang di situ kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Ada 5 waktu, 3 waktu berkaitan dengan matahari dan lain sebagainya, sedangkan yang 2 berkaitan dengan sholat yang lain, gitu ya. Yang sebelumnya yang perlu kita ketahui adalah bahwa keharaman ini tidak berlaku di tanah haram Mekah. Jadi ketika kita berada di tanah haram di kota Mekah, kita boleh melaksanakan sholat di semua waktu itu, karena memang di sana kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan ibadah sebanyak-banyaknya, terutama sholat, karena pahalanya memang berbeda antara sholat di tanah haram Mekah dengan sholat di tempat yang lain. Jadi semua larangan waktu, larangan yang akan kita sebutkan ini tidak berlaku di kota haram Mekah, gitu ya. Kemudian juga yang harus kita perhatikan adalah ini akan berkaitan dengan sholat-sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu ada yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan sebab, dan ada yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Yang terikat dengan waktu misalnya seperti sholat sunnah rawatib, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu ada waktunya seperti waktu sholat yang kita bahas pada video yang sebelumnya. Ada yang terikat dengan sebab. Jadi karena ada penyebab ini maka kita mengerjakan sholat sunnah itu. Contoh, sebab saya masuk ke masjid maka saya sunnah mengerjakan tahiyatul masjid. Sebab saya berwudu maka saya sunnah melaksanakan sholat sunnah wudu. Dan begitu seterusnya, hal-hal sholat-sholat sunnah yang terkait dengan sebab. Ada yang tidak terkait waktu dan tidak terkait sebab yang kita sebut sebagai sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang bebas. Yang terkait dengan sebab itu sendiri juga terbagi lagi. Ada yang sebabnya itu terjadi lebih dahulu daripada sholatnya, seperti tahiyatul masjid. Saya masuk ke masjid dulu, baru kemudian saya terkena kesunahan sholat tahiyatul masjid. Ada yang antara sebab dengan sholat sunnahnya itu terjadi bersamaan, seperti sholat sunnah gerhana. Saya hanya boleh melaksanakan sholat sunnah gerhana selama gerhana itu masih terjadi. Ketika gerhananya udah nggak ada, saya nggak boleh mengerjakan itu. Ini sholat sunnah yang bersamaan dengan sebabnya. Ada sholat sunnah yang sholatnya dulu baru kemudian penyebabnya. Seperti contohnya adalah sholat sunnah istikharah. Kita sholat sunnah dulu, baru kemudian kita berdoa minta pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti yang terikat dengan pembahasan waktu yang diharamkan sholat ini adalah yang pertama, sholat sunnah yang sebabnya di akhir, seperti sholat sunnah istikharah, dan sholat sunnah mutlak. Jadi semua waktu yang diharamkan ini hanya berlaku pada sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang sebabnya di akhir, seperti sholat istikharah. Nanti insya Allah akan kita notice lagi bagian itu. Nah, yang pertama, waktu yang diharamkan sholat itu adalah dari terbit matahari sampai dia naik sepenggalah. Nah, itu kalau dalam hitungan ilmu falak kira-kira 16 menit. Jadi ketika terbit matahari, kita kaitkan dengan pembahasan yang lalu, berarti berakhir waktu sholat subuh. Ketika berakhir waktu sholat subuh bukan berarti kita tetap boleh sholat sunnah dan lain sebagainya, enggak. Ketika matahari ini naik, maka tunggu sampai 16 menit, baru kemudian kita boleh mengerjakan
sholat sunnah yang lain, gitu ya. Begitu juga yang kedua, waktu yang diharamkan sholat yang kedua adalah ketika matahari ada pada posisi istiwa. Dalam video yang lalu kita jelaskan bahwa posisi istiwa itu adalah ketika matahari tepat berada di tengah langit. Pada posisi istiwa ini diharamkan untuk mengerjakan sholat sampai mataharinya bergeser atau masuk dalam waktu zuhur. Nah, ini larangan ini, sholat pada waktu istiwa ini tidak berlaku pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat meskipun posisinya matahari ada pada posisi istiwa, tetap kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah, karena memang di hari itu juga kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Dan pergeseran dari istiwa ke zawal atau dari istiwa kemudian dia bergeser sedikit ke arah barat masuk ke waktu zuhur, itu waktunya sangat singkat sekali, ya. Kemudian waktu yang haram melaksanakan sholat yang ketiga adalah ketika matahari mulai menguning sampai dia tenggelam. Jadi semakin sore matahari itu kan semakin warnanya menguning tidak cerah seperti ketika di siang hari. Dia semakin menggelap, oranye, kemudian dia akan tenggelam. Ketika dia mulai menguning, mulai mengoren itu juga diharamkan untuk melaksanakan sholat sampai dia tenggelam, artinya sampai dia masuk dalam waktu maghrib. Kemudian waktu yang diharamkan sholat yang keempat adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi ini nyambung sebetulnya dengan yang pertama tadi. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Tapi setelah terbit matahari itu juga masih haram sholat sampai tambah 16 menit. Waktu haram sholat yang kelima adalah setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari atau masuk waktu maghrib. Sekali lagi, keharaman ini hanya berlaku pada satu, sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Contohnya sholat sunnah ihram. Contohnya sholat sunnah istikharah. Kita sholat sunnah dulu baru kemudian kita minta doa pilihan dari Allah. Maka sebabnya terakhir. Ini haram dilakukan di 5 waktu ini. Kemudian sholat sunnah safar. Karena kita mau berpergian. Kita dianjurkan untuk sholat sunnah. Kan itu sholat sunnah dulu baru kemudian kita pergi. Berarti dia juga sebabnya di akhir. Maka haram dilakukan di waktu ini. Begitu juga sholat sunnah hajat, sholat sunnah orang yang mau berperang dan lain sebagainya. Yang sebab-sebabnya itu di akhir, haram dilakukan pada 5 waktu ini. Kemudian yang haram juga adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak terikat sebab, sholat sunnah yang tidak terikat waktu, itu juga diharamkan pada 5 waktu ini. Yang tidak haram dikerjakan, misalnya adalah sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah gerhana, sholat sunnah yang sebabnya di awal atau bersamaan dengan sholat sunnah itu, dan sholat qadha. Ketika kita punya sholat qadha, tanggungan sholat yang harus kita qadha, itu bisa dikerjakan di sepanjang waktu, baik di waktu sholatnya ataupun waktu yang diharamkan untuk sholat, itu tidak berlaku untuk sholat qadha. Kenapa? Karena ketika kita punya tanggungan sholat qadha, yang harus kita lakukan adalah sebisa mungkin segera melunasi hutang sholat kita itu, maka dikerjakan di waktu kapanpun sholat qadha itu diperbolehkan dalam rangka agar kita segera terbebas dari hutang sholat yang kita miliki dan tidak punya lagi tanggungan sholat yang harus dikerjakan. Ini adalah 5 waktu yang diharamkan untuk kita melaksanakan sholat. Begitu juga sholat apa saja yang haram dikerjakan di 5 waktu ini perlu kita perhatikan supaya semangat ibadah kita itu tidak kemudian bertentangan dengan aturan syariat, sehingga benar-benar bisa menghasilkan pahala dan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.